Hai Sobat Unes, apa kabar nih? Sudah 1 minggu loh puasa. Ada perubahan nih Kak dalam tubuh Sobat Unes semua? Bulan puasa, maunya sih menahan diri ya, menahan lapar, menahan haus. Tapi susah juga ya, mau nggak makan, alasannya lemes. Ada yang salah nih, cari tahu yuk. Makanan apa nih yang pas buat kita konsumsi di bulan puasa? Bersama saya, Dr. Ayu. Nutrisi yang tepat yang bisa kita konsumsi di bulan puasa apa aja ya? Ya, pertama kita harus ingat nih kalau bulan puasa rasanya seperti ada waktu yang kita nggak makan apa-apa. Sebetulnya itu nggak tepat, kita hanya merubah aja nih, merubah waktu. Waktu kita yang biasanya makan pagi, siang, malam, kita rubah aja sebetulnya. Jadi jangan khawatir juga kalau kita berpikir nih kadang-kadang, bukan khawatir sih sebetulnya, lebih mencari untuk puasa supaya badan kita jadi langsing. Sebetulnya itu nggak tepat juga ya, hanya kita ngatur waktu aja. Kadang-kadang kita kalau mau buka puasa nih ya, yang ada dalam pikiran kita dan nafsu kita, nafsu ya, buka puasa, es teh, mie ayam, apalagi nih? Oh iya, kadang-kadang ada bukber bersama tuh di rumah makan, ada Pizza Hut, ada Kentucky Fried Chicken, yummy ya. Kayaknya kalau dengan kayak gitu rasanya oke-oke aja. Enggak juga, itu yang kadang bikin kita jadi tambah melar ya, gendut ya. Nah, kalau Sobat Unes tahu sebetulnya tubuh kita itu 70% itu cairan. Jadi ketika kita pertama kali buka puasa, lebih baik tuh kita rehidrasi aja tuh cairan, minum air putih. Yang kedua apa? Oh iya, kadang kita juga nggak berpikir juga sih, banyak sekali nih slogan-slogan atau informasi-informasi mengatakan bahwa buka puasa dengan makanan yang manis-manis. Iya bener sih, makanan manis, tapi nggak semua makanan manis kita makan. Nggak juga gitu. Jadi makanan manis yang memang nutrisinya pas, yang berserat. Contohnya nih, habis minum air putih, satu ya. Yang kedua apa? Makan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sebetulnya sudah cairannya banyak, vitamin ada, manisnya ada di sana, serat juga cukup. Itu baru kedua. Ketiga, apalagi? Ketiga barulah kita makan makanan yang ada karbohidrat kompleks, baru makan besar. Sehingga ketika kita pertama kali buka, nggak langsung semua yang kita makan, tapi sudah tertahan tadi dengan air putih, sudah rehidrasi, metabolisme kita sudah jalan, kemudian kita makan manis-manis dengan buah, otomatis ya, akhirnya ketika kita makan yang besar tadi, yang tersaji banyak banget, ada lontong opor, enak ya, ada soto, boleh sih, tetapi porsinya sudah jadi berkurang. Karena apa? Karena perut kita sudah terkondisikan tadi. Rehidrasi sudah ada, makanan yang manis, yang dari buah-buah itu sudah terpenuhi, serat juga sudah banyak. Akhirnya baru kita boleh makan makanan yang besar, di mana porsi otomatis akan jadi sedikit. Sobat Unes, tadi kita udah bahas nih ya, makanan-makanan ketika kita buka puasa. Mau ngapain dulu nih? Mau makan mana dulu nih? Mau yang tadi
oh makan besar dulu nih. Enggak juga kan, tadi selalu saya ingat air putih dulu, sayur, buah, baru makanan besar. Nah baru nih, itu makanan-makanan yang dari minum, kemudian makan buah, makan besar itu dalam satu waktu enggak? Sebetulnya kalau kita makannya pelan-pelan aja. Makan yang bikin gemuk itu adalah makan yang kita cepet-cepet. Rasanya kayak wow, kita mau melihat, makanan di depan meja tuh kayaknya mau kita makan semua. Enggak juga, enggak akan bisa kalau kayak gitu. Itu yang malah bikin kita jadi gendut. Karena apa? Karena aktivitas kita makan yang cepet-cepet itu akan meningkatkan rasa lapar kita juga. Jadi otomatis kita akan nambah terus. Maka waktunya tadi harus kita jeda pelan-pelan. Air putih paling tidak 1 gelas dulu nggak apa-apa. Jangan langsung manis ya. Saya ingetin lagi nih. Jadi sahabat Ones jangan langsung minum yang manis dulu. Karena apa? Air teh manis itu gulanya adalah gula yang diolah. Tapi kalau manisnya dari buah itu manis alami. Satu, kita pelan-pelan nih ya, minum manis dulu, minum air putih dulu. Yang kedua, kasih jeda nih, sama paling tidak 30 menit nih. Habis kita minum, kita makan buah nih, terus 30 menit sambil nonton TV, sambil nunggu kita sholat. Kemudian sholat maghrib ya pastinya ya. Habis itu boleh kita makan yang makan besar. Kalau kita kadang-kadang kayaknya kalau habis maghrib kita buru-buru ya, kita mau sholat tarawih dulu ya. Nggak apa-apa sih makan besarnya kita setelah kita tarawih. Tetapi Sobat Unes harus ingat, setelah makan besar kita jangan langsung tidur, jangan langsung tiduran. Kenapa? Itu yang nanti akan berdampak satu, kadang kita ngerasa asam lambung meningkat atau kita sebut dengan GERD. Ya, sebetulnya itu karena apa? Rasa penuh di perut, saluran kerongkongan ya yang menuju ke lambung itu kebuka, kedesek, itu yang rasanya jadi agak begah penuh. Satu itu. Yang kedua, nah ini sebetulnya yang dicari nih. Kenapa? Ya, bukan dicari, dihindarin. Ya. Kalau kita habis makan langsung tidur, udah apa yang kita makan tidak bisa berubah menjadi energi. Akhirnya apa? Numpuk jadi lemak. Nah, ya udah, kalau kita mau seperti itu ya pasti deh nanti puasa selesai badan kita jadi gendut. Oke, masalah sahur nih. Sahur itu kita biasanya paling males ya, bangun tidur, aduh harus makan. Tapi kadang kita juga berpikir, bangun tidur kayaknya saya harus makan banyak supaya apa? Supaya ketika kita puasa itu kayaknya kita kuat. Enggak juga. Kalau kita makan kita tepat, pasti ketika kita puasa kita tetap bersemangat, kita bisa beraktivitas, enggak lemes aja. Minum air putih pasti, karena kenapa? 70% lagi tubuh kita dari cairan, banyak mengandung cairan. Maka kita bekali nih ketika kita mau sahur, minum air putih. Tapi ya nggak juga nih 2 liter langsung, nggak. Kan kita udah bagi tuh minuman kita dibuka. Kemudian ketika selama kita menjelang sahur dan sahur, paling tidak 2 gelas air putih. Kemudian makanannya apa? Tetap makanan karbohidrat kompleks, makanan biasa aja dengan sayuran, beraneka sayur. Sayur itu jangan hanya satu warna ya. Sayur itu bisa berwarna-warna. Itu akan memberikan nutrisi yang kompleks juga. Kemudian jangan lupa protein, bisa daging, bisa telur, bisa lauk pauknya tahu tempe. Yang penting lagi ya, pokoknya intinya jangan kita buru-buru makan. Kalau kita buru-buru makan, kita akan kerasa lapar terus. Jadi ketika ada imsak, ya kita kalau bisa sudah berhenti makan, tapi sudah tercukupi nih, minum sudah cukup, kemudian makan seimbang sudah cukup. Jangan lupa makan seimbang, ada karbohidrat,
nasi atau penggantinya, misalnya ada kentang atau nasi merah atau nasi coklat. Sekarang banyak banget nih nasi-nasi yang notabene IG-nya, indeks glikeminya lebih rendah dari nasi putih. Nggak apa-apa, yang penting cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup sayurannya, kemudian cukup air putihnya. Kalau kita tidak sempat masak ya, kadang-kadang nggak ada yang menyajikan, kita hanya instan aja pakai energen gitu. Sebetulnya itu kurang memenuhi karena energen itu hanya pengganti sementara ya. Jadi sayurnya nggak ada, buah juga nggak ada, karbohidratnya itu hanya pengganti karbo aja gitu. Jadi lebih baik sih makanan lengkap, seimbang, ada sayur, ada buah, ada lauk pauk, ada nasi atau penggantinya. Kalau makan mie, iya nih sebetulnya paling, apalagi nih anak-anak kos nih, teman-teman sobat UNES yang kos nih, Indomie gitu. Indomie kalau ada sayurannya nggak masalah. Jadi lengkapi juga, mie-nya itu pengganti karbohidrat. Cuman harus ditambahin dengan ada sayur, ada proteinnya, lauknya apa, misalnya sosis, nggak apa-apa. Sobat UNES, suka kopi nggak? Pasti yang suka kopi, penggemar kopi, yang suka nongkrong nih di coffee shop gitu. Jadi sedih juga ya, ini kita minum kopinya kapan ya? Yang Sobat UNES harus ingat bahwa kopi itu ada diuretik. Jadi dia mudah untuk merangsang tubuh kita mengeluarkan cairan. Sebaiknya kalau gitu, kapan kita minum kopi? Kalau pas kita sahur, sebaiknya kita hindarin. Kita minum kopinya kapan? Buka puasa saja, sehingga kita tidak dehidrasi berlebihan kalau kita minum kopi di pagi hari, di ketika kita sahur. Termasuk juga teh. Teh itu juga diuretik juga. Jadi Sobat UNES harus hati-hati ketika kita minum teh, kopi, sebaiknya ketika kita buka puasa saja. Kalau susu, oke, nggak apa-apa. Susu bagus karena susu adalah salah satu pelengkap ya. Di situ ada protein juga gitu. Kalau sirup, nah sirup jelas-jelas nih. Sirup itu indeks glikeminya sangat tinggi, jadi gulanya tinggi. Ketika gulanya tinggi, tubuh kita akan merespon, pankreas itu dia akan bekerja keras. Ini akan membuat lelah kan. Kalau kita minum ketika sahur kita minum sirup, akhirnya energi kita terbuang untuk memecah tadi sirup tadi. Tapi kalau ketika kita dibuka puasa, nggak apa-apa, kita kasih jarak aja. Jangan ketika pertama kali buka, setelah minum air putih baru minum sirup, nggak apa-apa. Ketika kita puasa pun kita tidak boleh lupa bahwa harus berolahraga. Kapan nih? Kalau pagi, biasanya kita pagi ya olahraga ya. Nggak, kalau sekarang kalau pagi kita jadi capek dong. Kita jadi kehilangan energi ya, dehidrasi juga ya. Lebih baik kita olahraga itu 30 menit sebelum buka puasa. Itu untuk yang biasa-biasa, maksudnya kita bukan atlet. Tapi kalau atlet biasanya bisa 45 menit. Lamanya 30 menit. 30 menit sebelum buka puasa, 30 menit kita olahraga. Tapi jangan olahraga ekstrim ya. Jalan pagi, jalan aja, atau jogging kecil nggak apa-apa. Atau gerak badan aja, yang penting 30 menit.
Kalau misalnya kita mau futsal nih, banyak nih teman-teman, apalagi nih teman-teman cowok ya suka futsal malam hari, asal bisa ngatur aja batasnya, waktunya atau jeda dari kita makan. Dan pastinya juga dari kita tidur, karena biasanya kita harus istirahat. Besok paginya kita harus bangun pagi ini. Kasih jeda aja, kasih waktu aja. Jadi kalau kita mau olahraga futsal, sehabis makan, kita makan besar, kasih waktu 2 jam ya, baru boleh olahraga. Tetapi ingat lagi, jangan terlalu ekstrim. Nggak usah kita ngoyo untuk kita futsal. Karena malam kita tidur, bangun pagi lagi, kuatnya malah kita jadi sakit, nggak sehat. Nah, Sobat UNES, kadang-kadang kita kalau puasa sebagai alasan, puasa nih, tidur nih, nggak apa-apa. Cuma jangan tidur itu, ngantuk itu sebagai alasan kita buat males ngapa-ngapain. Kalau kita ngerasa ngantuk, silakan istirahat aja. Tetapi tetap ya, aktivitas jam waktu kita kerja itu yang harus diperhatikan, bukan sebagai alasan kita untuk karena kita puasa ngantuk, kita boleh tidur, nggak gitu ya. Nah Sobat UNES, itu tadi beberapa nutrisi yang perlu kita perhatikan. 1, cairan harus cukup. 2, makanan seimbang. 3, kita harus istirahat cukup. Yang 4, tetap tidak boleh lupa untuk olahraga walaupun tidak boleh ekstrim. Yang 5, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Sampai bertemu di tips berikutnya, tetap sehat dan bugar menjalankan ibadah puasa. Saya Dr. Ayu, sampai jumpa.